Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka menyelesaikan tugas teknologi transformasi digital, kami kelompok 9 akan menjelaskan terkait perancangan heat exchanger menggunakan simetri. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Amona Nur Iza dengan NIM 65, Dinda Safitri dengan NIM 04, Neng Firda Firdiana dengan NIM 58, Mela Hardini dengan NIM 13, dan Suritno dengan NIM akhir 19. Untuk penjelasan terkait slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Heat exchanger, di mana heat exchanger ini merupakan suatu alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah temperatur suatu jenis fluida dengan memanfaatkan proses perpindahan kalor dari fluida panas ke fluida dingin, di mana fluida-fluida yang dapat bertukar pada H ini yaitu ada fluida cair dan cair dan gas, dan gas dan gas. Kemudian heat exchanger ini digunakan untuk merubah suhu atau merubah fase fluida itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi dari HA itu sendiri. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan proses transfer panasnya. Untuk berdasarkan proses transfer panasnya dibagi menjadi dua, yaitu ada direct contact dan indirect contact, di mana direct contact ini kedua fluida tidak dapat dipisahkan oleh dinding dan masuk ke dalam kontak langsung, di mana pertukaran panas dan kemudian dipisahkan. Contohnya itu ada di dalam menara pendingin. Untuk heat exchanger jenis indirect contact itu fluida tetap terpisah dan perpindahan panas berlangsung terus-menerus melalui dinding yang kedap udara. Selanjutnya ada berdasarkan perpindahan panasnya itu ada single PEPS dan two PEPS, di mana untuk single PEPS ini contohnya cooler dan heater. Single PEPS ini merupakan bentuk perpindahan panas yang sudah sederhana, di mana sama media semua media semua media ini berada dalam fase yang sama. Kemudian untuk two PEPS ini, contohnya itu ada kondensor dan evaporator, di mana heat exchanger ini akan mentransfer energi panas antara dua fluida dalam proses perubahan fasenya. Selanjutnya ini ada yang berdasarkan aliran. Untuk berdasarkan alirannya ini ada yang searah, berlawanan arah, dan menyilang. Untuk yang searah ini, pertukaran panas mempunyai aliran yang searah. Kemudian untuk yang berlawan arah atau counter current flow, dia memiliki aliran yang berlawanan arah. Kemudian untuk yang menyilang ini, fluida berada pada tegak lurus pada masing-masingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis heat exchanger ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah cell and tube heat exchanger. Cell and tube heat exchanger ini merupakan jenis HE yang terdiri dari shell and tube yang dihubungkan secara paralel sehingga dua fluida dengan suhu yang berbeda akan mengalir pada bagian luar pipa dan bandel pipa. Adapun kelebihan dari shell and tube heat exchanger ini yaitu konfigurasinya memberikan luas permukaan perpindahan panas persatuan volume yang lebih besar, mempunyai susunan mekanik yang baik sehingga dapat digunakan pada berbagai tekanan operasi, dapat dibangun dari berbagai bahan konstruksi, dapat menghasilkan tingkat efisiensi termal yang tinggi karena memiliki banyak tabung yang rata-rata memungkinkan kerusakan panas yang lebih besar. Adapun kekurangan dari jenis HE ini yaitu cenderung lebih mahal daripada jenis HE lainnya, memerlukan ruang yang lebih besar untuk instalasi dan rentan terhadap kebocoran. Pada shell and tube ini ada sisi shell dan ada sisi tube, di mana pada sisi shell ini biasanya digunakan untuk bahan yang memiliki laju alir yang rendah dan sifatnya tidak korosif, sedangkan untuk bagian tube digunakan untuk bahan yang memiliki laju alir tinggi dan untuk sifat yang korosif. Hal ini dilakukan untuk apabila terjadinya korosi pada heat exchanger, maka memudahkan dalam proses pembersihannya atau cleaningnya. Selanjutnya terkait study case heat exchanger akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada study case dari perancangan heat exchanger. Boleh di next. Oke,
Jadi alat perancangan HE yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu didapatkan dari proses flow diagram pembuatan dimeter letter, di mana pada flow diagram ini terdapat beberapa jenis HE yang digunakan, yaitu salah satunya jenis HE tipe E202. Nah, pada HE ini untuk input dari tube itu sendiri yaitu ada pada aliran 4 dengan keluaran atau output dari tubnya itu ada pada aliran 5. Kemudian untuk input dari sel itu ada pada aliran 6 dengan output dari selnya itu pada aliran 7. Untuk pendingin yang digunakan pada proses HE ini yaitu cooling tower dan untuk media atau fluida yang didinginkan yaitu dimeter letter. Nah, untuk dimeter letter yang didinginkan itu ada pada tube itu sendiri, kemudian untuk cooling tower itu ada pada selnya sendiri. Boleh di next? Oke, ya selanjutnya itu ada data-data atau spesifikasi dari setiap aliran yang ada pada perancangan alat HE-nya, yaitu ada pada aliran 4, ada aliran 5, aliran 6, dan aliran 7. Untuk setiap spesifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, untuk selanjutnya yaitu perancangan dari alat HE yang akan disimulasikan atau diproyeksikan menggunakan alat simetri. Oke, jadi di simetri ini yang pertama kita klik new case pada tab kanan atas sebelah kiri. Oke, kemudian masuk ke bagian termo pada tab dan memasukkan termomodel yang kita pilih yaitu Advanced Penny Robinson. Kemudian memasukkan komponen apa saja yang akan digunakan pada simulasi. Yang pertama ada dimeter letter, kemudian ada metanol, selanjutnya ada water. Kemudian klik OK atau done. Oke, selanjutnya mengubah unit set field dalam satuan SI atau standar internasional agar memudahkan dalam memasukkan satuan. Kemudian memasukkan material stream pertama dan mengubah stream tersebut menjadi aliran 4 atau stream 4. Selanjutnya memasukkan spesifikasi atau kondisi setiap alirannya. Untuk suhu yaitu 154 derajat Celcius. Untuk tekanan yaitu 15,1 bar atau 1510 kilopascal. Kemudian memasukkan mol flow setiap komponen. Untuk dimeter letter yaitu 1,5 kmol per hour, yang metanol 323 kmol per hour dan water 3,8 kmol per hour. Klik OK. Oke, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masukkan stream yang kedua, itu stream 5. Kita ubah dulu namanya, agar memudahkan. Lalu masukkan suhunya 150 derajat Celcius, kemudian tekanan 14,7 bar. Masukkan mol flow-nya. Untuk dimeter letter itu 1,5. Untuk metanol 323 dan air 3,8. Oke, maka akan kesolve.
Stream selanjutnya yaitu stream 6. Kita ubah namanya. Kemudian masukkan temperatur lagi. Tekanan 13,9 bar. Kalau masukkan mol flow-nya 130,5, kemudian metanol 64,9 dan air 132,9. Selanjutnya stream yang terakhir, stream 7. Kita ubah namanya. Kemudian masukkan temperaturnya 278, lalu tekanannya 13,8 bar. Masukkan mol flow-nya 130,5, kemudian metanol 64,9 dan air 132,9. Klik OK. Maka semua stream sudah kita definisikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, setelah membuat semua stream yang dibutuhkan, kita selanjutnya mensimulasikan heat exchanger-nya. Kita bisa drag and drop heat exchanger-nya pada bagian shape, ditarik ke bagian PFD, kemudian klik 2 kali pada bagian heat exchanger-nya. Setelah itu kita bisa mengubah namanya, disesuaikan, misal E202. Kemudian kita memasukkan stream-stream yang dibutuhkan pada heat exchanger, di mana pada bagian tube, input merupakan stream 4, kemudian output pada bagian tube yaitu stream 5, kemudian pada bagian cell, inputnya berupa stream 6, dan output pada bagian tube yaitu stream ke-7. Heat exchanger sudah ke-solve dan beberapa data sudah keluar. Kemudian untuk detail geometri, kami akan menggunakan calculation engine berupa VMG. Setelah itu, klik pada bagian VMG detail. Dari simulated performance, kita ubah ke rated over design. Kita balik lagi ke bagian summary. Nah, dari sini datanya sudah terisi semua, di mana kita dapatkan ada delta P pada bagian tube, kemudian juga ada delta P pada bagian shell, lalu ada koefisien performance heat exchanger atau UA, lalu didapatkan nilai suhu, dan didapatkan nilai energi konsumsi yang dibutuhkan oleh heat exchanger. Setelah itu bisa buka bagian, ya, pada VMG data ini, kami menggunakan yang sudah ada di simetri untuk materialnya. Ketika kalian ingin merancang tube dan sel yang berbeda, maka kalian di sini bisa disesuaikan dengan perancangan kalian yang inginkan. Misal, material tube yang kalian inginkan berupa stainless steel 316 karena fluida yang kalian gunakan berupa fluida yang bersifat korosif. Kalian bisa ganti-ganti eh, di area bagian tube ini, di bagian value yang tulisan yang di bold ini bisa diubah secara manual. Ya, selanjutnya kalian bisa klik report. Pada bagian report ini akan keluar spesifikasi heat exchanger yang kalian rancang.
Di sini akan keluar data-data berupa kondisi operasi yang akan digunakan pada heat exchanger, lalu material pada tube dan sel yang akan digunakan, dari konstruksi yang tepat untuk diaplikasikan itu angkanya ada di berapa, nanti akan muncul di specification sheet pada bagian report. Untuk mem-PDF-kan lembar spesifikasi ini, kalian bisa klik export to Excel, dan dari Excel itu kalian bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Ya, dari sini untuk perancangan HE-nya kurang lebih sudah kami jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, sekian penjelasan terkait perancangan HE Cell and Tube penggunaan simetri ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kami dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam uh, ucapan ataupun kata-kata kita yang kurang tepat dan kurang dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.